Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Ekonomi Teknik pada minggu ke-12, minggu ke-13 dan 14. Nanti kita bertemu kuliah online lagi pada minggu ke-15 sebelum kita melakukan UAS secara bersama-sama. Oke, langsung saja kita mulai pada kesempatan kali ini. Kita ada dua topik bahasan yang penting. Yang pertama ada sensitivity analysis dan yang kedua ada yang namanya eh, biaya operasional kendaraan. Oke, langsung saja kita mulai. Saya carikan dulu filenya. 13 dan 14. Oke, nanti ada biaya operasional kendaraan dan yang berikutnya nanti ada sensitivity analysis, kemudian sebelum itu ada filenya sudah saya berikan di Spada, nanti teman-teman bisa melihatnya. Bentar, saya geser dulu. Di ekonomi teknik sudah saya berikan di situ materi ke-14 dan materi ke-13 ya. Nanti di materi 14 akan ada PowerPoint tentang BOK dan ada beberapa jurnal yang saya berikan sebagai contoh hitungan biaya operasional kendaraan, sekaligus nanti akan kita bahas secara bersama apa itu yang dinamakan dengan biaya operasional kendaraan. Oke. Yang pertama mengenai sensitivity analysis. Nanti misalkan suara saya tidak terdengar, silahkan komen ya. Nanti saya berikan dubbingnya. Rekamannya tidak terlihat. Oke, yang pertama ada sensitivity analysis. Saya ambil dari materi pembelajaran yang pernah dilakukan. Di sini nanti ada sumbernya juga, silahkan nanti bisa dipelajari juga kalian, karena belajar itu bisa dari mana saja. Oke, langsung saja apa sebenarnya itu sensitivity analysis. Jadi sensitivity analysis itu adalah suatu analisis secara khusus didefinisikan sebagai analisis terhadap persentase perubahan dalam satu atau lebih banyak parameter yang akan menentukan keputusan di suatu proyek atau beberapa alternatif proyek. Mengapa hal itu dibutuhkan? Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana dampak parameter investasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Boleh berupa karena adanya faktor situasi atau kondisi selama umur investasi. Kemudian tujuannya untuk mengetahui parameter apa saja yang berpengaruh terhadap sebuah investasi, sehingga memungkinkan dilakukan tindakan antisipasi di masa mendatang seperti itu. Nah, kegunaannya sendiri nanti juga bisa dilihat dari berbagai referensi. Yang jelas di sini kita bisa tahu karena itu merupakan suatu analisis terhadap persentase perubahan dalam jangka waktu kita berinvestasi, makanya di situ gunanya adalah untuk mengeksplorasi apa yang terjadi kemudian pada probabilitas proyek ketika perkiraan nilai sebuah parameter itu diubah. Jadi misalkan ada perubahan, nanti bagaimana investasi kita? Apakah masih tetap aman atau tidak? Seperti itu. Jadi kita sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi, kemudian nanti kira-kira adanya perubahan-perubahan tersebut, alternatifnya seperti apa, seperti itu. Dan parameternya apa yang mempengaruhi investasi kita, seperti itu. Nah, kemudian nilai dan parameter yang ditinjau sendiri, nanti bisa berupa nilai PW, AW, FW, future, annual, kemudian present, kemudian rate of return, kemudian benefit cost ratio, kemudian
CER atau rasio efektivitas biaya, sebenarnya ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi analisa-analisa yang dilakukan sebelumnya itu mungkin bisa dijadikan satu kesatuan berupa analisis sensitivitas. Jadi sensitivitas untuk nilai suatu investasi proyek. Nah, parameternya di situ ada nanti biaya awal, kemudian nilai sisa atau survey value kita sudah tahu juga. Kemudian ada annual operational cost, umur hidup perkiraan atau lifetime, kemudian laju produksi, biaya bahan, perkiraan seperti tingkat bunga atau I, biasanya kita sebut dengan mungkin suku bunga dan lain sebagainya. Kemudian ada laju inflasi juga dapat menjadi parameter analisis. Nah, analisis sensitivitas umumnya mengandung asumsi bahwa hanya satu parameter saja yang berubah, sedangkan parameter lainnya diasumsikan relatif tetap dalam satu persamaan analisis. Jadi kalau misalkan dalam satu persamaan analisis kita hanya mengasumsikan hanya satu parameter saja yang berubah atau sebagai variabel yang lain diasumsikan untuk tetap seperti itu. Nah, lalu bagaimana nanti caranya? Nanti ada juga beberapa contoh yang bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi kapan kita membutuhkan sensitivitas analis atau analisis sensitivitas. Nah, contohnya di sini misalkan ada jika tahunan pengeluaran ternyata 10% lebih tinggi dari yang diharapkan, ternyata ya setiap tahun itu ternyata dilihat bahwa pengeluarannya itu ternyata lebih tinggi dari 10% lebih tinggi dari yang diharapkan. Apakah proyek tersebut masih dapat diterima atau diteruskan? Pertanyaannya. Kemudian, biaya telah dihitung melalui pengumpulan dan pengolahan data-data yang relevan berdasarkan hasil prediksi normal terhadap tren pertumbuhan biaya, namun selama proses evaluasi sampai implementasi fisik dilaksanakan, kemungkinan terjadi perubahan kondisi dan fluktuasi harga yang besar. Bila perkiraan dapat terjadi, misalkan pertanyaan pertama, berapa besar perubahan dan fluktuasi harga tersebut dapat diabaikan, apakah bisa diabaikan atau tidak, atau akan mengubah hasil keputusan evaluasi yang telah diambil sebelumnya, apakah itu akan berubah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang muncul adalah berapa batasan nilai perubahan fluktuasi yang mampu kita ambil. Artinya kalau misalkan itu perubahannya terlalu besar, kita sudah angkat tangan, istilahnya seperti itu. Jadi kita dana yang kita punya tidak mampu untuk menanggulangi masalah itu dalam kurun waktu itu. Jadi investasinya mungkin bisa dikatakan jika ada suatu perubahan yang besar, investasi kita sudah tidak relevan, artinya sudah di ambang batas yang biasanya kita mampu menahan. Nah, itu nanti ada keputusan apakah tetap saya berinvestasi atau saya berinvestasi sebagian atau berapa persen dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi ada beberapa ilustrasi dibutuhkannya analisis sensitivitas. Jadi masalah-masalah seperti itu yang bisa kita kita bisa membutuhkan analisis berupa sensitivitas. Jadi kita melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya suatu hal atau beberapa faktor, kemudian bagaimana pengaruh biayanya, kemudian bagaimana nanti penghasilannya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya sendiri dalam analisis sensitivity ini nanti ada saya ingin nanti ada yang pertama ada langkah-langkahnya ada yang pertama itu menentukan parameter yang sekiranya paling bervariasi dari nilai yang diperkirakan. Kemudian yang kedua ada menentukan kisaran perkiraan dari variasi pada setiap parameter dalam bentuk persentase perubahan ya. Jadi misalkan ini nanti berubah, misalkan tadi biaya produksinya berubah. Nah, kemudian nanti bisa diperkirakan kalau misalkan ada kenaikan bunga mungkin 5%. Nah, nanti imbasnya apa saja? Nah, nanti dipresentasikan ke dalam nanti biayanya akan mengembang berapa persen dan lain sebagainya. Kemudian nanti pendapatannya akan berubah menjadi berapa persen. Nah, nanti dibuat analisis dalam bentuk presentasi perubahan. Kemudian menentukan metode nilai evaluasi ekonomi dalam bentuk present world, future world, annuity, rate of return, net cash flow untuk setiap parameternya. Kemudian hitunglah setiap parameter menggunakan pengukuran nilai atau word. Kemudian plot grafik jika diperlukan antara parameter dan pengukurannya. Jadi dilihat nanti kira-kira kalau kita gambarkan grafik
nanti selisihnya seperti apa. Apakah itu jika ada perubahan dan kondisi aktual kita bandingkan dengan perubahan. Jika misalkan perubahan itu benar-benar terjadi, apakah kita tetap mendapatkan keuntungan atau tidak, nanti kita bisa bicarakan seperti itu. Nah, mungkin di banyak proyek analisa seperti ini banyak dilakukan oleh ekonom ya. Padahal sebenarnya ini juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang engineer di bidang teknik sipil yang mungkin lebih tahu ya. Kita lebih tahu kalau misalkan itu proyeknya berupa infrastruktur fisik. Nah, kelemahannya di Indonesia itu mungkin memang engineer-nya sedikit sekali yang mengetahui atau menguasai masalah-masalah ekonomi di suatu proyek. Jadi mereka lebih ke strukturnya, kemudian bagaimana manajemen bangunnya dan lain sebagainya. Tapi kadang analisa-analisa seperti biaya, kemudian studi pendahuluan, kelayakan ekonomi, kelayakan investasi itu sedikit kurang. Kemudian audit pasca proyek, kemudian dan lain sebagainya, itu memang evaluasi proyek itu memang sedikit dilakukan. Kalau di Indonesia ahli-ahlinya itu banyak, bahkan banyak dilakukan oleh akuntan seperti itu. Jadi ada beberapa perbedaan yang bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin kalau kita seorang teknik sipil, kita akan tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin saat dilaksanakan karena banyak faktor, itu akan mengalami beberapa perubahan. Sedangkan orang dari ekonom atau orang akuntan, dia hanya mengecek berdasarkan data planning dan data aktualnya, kemudian dibandingkan. Nah, tanpa mengetahui sebenarnya yang terjadi di dalamnya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti itu. Jadi diharapkan nanti semakin ke sini para civil engineer itu akan lebih mampu dalam mengetahui perhitungan-perhitungan ekonomi khususnya di bidang teknik sipil seperti itu. Kemudian nanti sebenarnya ini juga bisa menjadi topik menarik kalau teman-teman juga bekerja mungkin di PDAM, juga ada beberapa contoh. Mungkin ada data, nah PDAM itu kan juga di situ ada beberapa investasi perusahaan yang masuk juga ya. Jadi menyediakan sumber air, mungkin ada yang contoh kasusnya menjual sumber air, kemudian PDAM akan berinvestasi atau tidak ke dalam membeli atau tidak sumber air itu, kemudian si PDAM akan mendistribusikan. Nah, itu kan ada beberapa perhitungan, ada analisis yang dilakukan. Nah, itu sebenarnya bisa jadi topik yang menarik juga. Misalkan teman-teman ingin mengeksplor hal tersebut juga sangat bisa. Kemudian selain itu, misalkan teman-teman di sini teman-teman di sini juga tertarik, nanti silahkan baca-baca lebih tentang beberapa hal ini. Sebenarnya banyak sekali contohnya. Mungkin nanti saya tidak sempat untuk memberikan ya, nanti silahkan jurnalnya bisa dibaca-baca sendiri. Bagaimana sensitivitas analisis ini mempengaruhi suatu investasi pada proyek. Nah, mungkin ini juga menjadi suatu yang jika teman-teman tertarik ya, jadi suatu studi yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Unifab khususnya. Oke, dan di sini sebenarnya kita bisa lihat nanti grafik sensitivity analysis itu bisa digambarkan terhadap beberapa variabel ya. Mungkin ini belum digambarkan terhadap beberapa variabel, jadi masih kita membuat grafik sensitivitas itu di dua kuadran. Yang pertama ada di yang negatif atau loss atau sesuatu yang hilang. Kemudian di yang kuadran atasnya ada income atau pemasukan. Kemudian ini adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran yang kita tahu negatif. Kemudian di sini ada loss yang kita tahu negatif, dia berada di bawah. Kemudian di sini ada income. Jadi sesuatu yang masuk atau input dia bertanda positif. Kemudian di sini ada grafik berdasarkan waktu. Jadi nanti kita akan menggambarkannya seperti apa. Apakah nanti lebih besar. Kemudian kita bandingkan antara income dan loss-nya. Nanti seperti apa hasilnya. Nah, kemudian di sini ada grafik yang menandakan antara sensitivity terhadap bunga. Jadi kalau tadi belum ada variabel yang lain, dia akan bentuknya seperti ini. Kemudian kita beri variabel di sini ada I.
Nah, di situ ada I. Jadi kalau di sini I-nya semakin sedikit dan di sini I-nya semakin besar. Kemudian kita bisa lihat di sini, misalkan I-nya semakin I-nya sini kan I-nya 0 sampai dengan I yang banyak. Di sini kita bisa lihat bahwa di titik mana sebenarnya, misalkan di sini. Misal kita pakai pendekatannya break even point ya, di mana titik income itu sama dengan loss. Misalkan kita pakai analisis break even. Nah, sebenarnya dengan grafik sensitivitas juga kita bisa tahu saat grafik itu berbentuk seperti ini, saat kita menggambarkan loss dan income kemudian berbentuk seperti ini. Nah, di titik inilah kita bisa tahu bahwa antara loss dan income itu bernilai 0, itu kita bisa tahu I-nya itu berapa. Nah, di titik inilah yang dinamakan titik break even, titik di mana modal itu atau loss atau biaya yang kita keluarkan sama dengan pendapatan kita. Nah, di titik inilah kita bisa mencari I-nya. Sebenarnya I berapa yang menguntungkan kita atau I berapa yang kita tidak untung dan kita tidak rugi. Nah, kalau misalkan kita ditanyakan dengan grafik seperti ini, di titik mana kita break even atau di titik tidak untung tidak rugi, maka kita bisa dengan gamblang kita menjelaskan bahwa di titik inilah di mana kita tidak untung tidak rugi. Semua titik yang berada di atas garis I artinya bahwa dia akan mengalami yang namanya keuntungan seperti itu. Oke. Kemudian kita selanjutnya, kemudian di sini ada grafik sensitivitas terhadap biaya dan operasional dan maintenance ya. Jadi seperti ini grafiknya dia cenderung turun berdasarkan nilai AUC-nya. Jadi semakin turun seperti ini. Kemudian mungkin selanjutnya nanti bisa dipelajari juga. Kemudian ada grafik sensitivity terhadap volume produksinya. Nah, ini ada yearly production ya. Nah, kemudian balik lagi juga di titik mana kita break even. Nah, kita juga bisa lihat sebenarnya di titik ini. Di titik semuanya ada di selisihnya adalah 0, itu adalah titik break even. Semua titik yang berada di atas ini namanya adalah semua titik keuntungan, dan semua titik yang ada di bawah ini adalah titik kerugian seperti itu. Nah, jika kita gambarkan sensitivity terhadap volume produksi juga dia akan berbentuk seperti itu. Pada saat kondisi tertentu, kalau tertentu dia akan cenderung turun seperti itu. Kemudian, nah jadi grafik sensitivitas terhadap beberapa parameter dia akan cenderung membentuk seperti itu. Ada kuadran loss, kemudian ada kuadran income, kemudian di sini kita lihat parameternya apa seperti itu. Kemudian di sini ada kita lihat dulu. Ini ada contoh soal juga ya. Jadi sedikit sekali. Oke, di sini ada yang namanya alat sensitivitas lain yang berguna adalah spider plot atau spider web ya. Jadi setelah grafik tadi kita juga bisa pakai sebenarnya spider web. Nanti selanjutnya kita akan lihat bagaimana spider web itu bekerja. Nah, pendekatan ini akan membuat eksplisit dampak variabilitas dalam perkiraan masing-masing parameter yang menjadi perhatian pada analisis ekonomi. Kemudian penentuan tingkat kesensitifan sebuah parameter dilihat dari terjal atau tidaknya grafik parameter tersebut. Nah, kita bisa lihat selanjutnya di sini. Saya juga sambil mempelajari juga. Nah, spider web. Di sini ada present word. Kemudian ada error in estimate. Jadi kalau dia ada di positif, kemudian dinilai yang negatif. Kemudian di sini ada annual, kemudian biaya tahunan, kemudian ada umurnya, kemudian di sini ada juga yang namanya I atau tingkat bunganya, bagaimana hubungannya. Kemudian
error estimasi. Di sini mungkin dia error yang bernilai positif, kemudian di sini error yang bernilai presentasi error yang bernilai negatif seperti itu. Mungkin kalau negatif antara biaya dan pengeluaran itu errornya nanti lebih dari pengeluarannya. Lebih besar biayanya. Kemudian kalau error yang positif itu adalah suatu error yang mungkin diharapkan ya di situ karena setelah kita prediksi terjadi error positif, maka di situ penghasilannya lebih besar daripada biayanya. Oke, itu mungkin sesuatu yang diharapkan seperti itu. Nanti bisa dipelajari sendiri bagaimana. Saya cuma menjelaskan secara general saja agar teman-teman semua di sini tahu. Kemudian ini juga ada spider web juga, bagaimana tadi ada percent change in individual parameter, jadi ada perubahan yang bernilai positif, kemudian ada perubahan yang bernilai negatif, kemudian ini kalau tadi kita ada beberapa parameter, kalau ini dilihat dari rate of return on capital-nya, ada sales price, kemudian direct material, sales volume, indirect cost, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat bagaimana perubahan hal itu terjadi seperti itu. Misalkan kita pakai tidak ada perubahan, artinya di titik nol. Kemudian kita tahu bahwa suatu project itu di titik nol dia mungkin rate of return-nya itu di angka rate of return itu adalah persentase dia kembalinya modal. Jadi titik di mana dia modalnya kembali seperti itu dia di titik mungkin ini sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau teman-teman di sini melihat mungkin ada di titik misalkan ini di 22% seperti itu. Nah, misalkan sales price-nya itu berubah, misalkan ada sales price itu berubah menjadi error 30% di sini. Nah, bagaimana rate of return-nya? Kita bisa gambarkan, kita tarik garis ke samping. Oh, ternyata nanti rate of return-nya akan turun seperti itu. Nah, kemudian kita berubah lagi, misalkan di situ indirect cost-nya. Indirect cost itu tanda X. Tanda X di sini terjadi perubahan, misalkan perubahan yang positif. Misalkan positif di sini 20. Nah, nanti bisa kita lihat di sini return of rate of return-nya berapa. Nah, kita bisa tarik garis juga di sini. Oh, ternyata dia menurun dan rate of return yang awalnya 22 kondisi tidak berubah, kondisi 0 dia akan bernilai 22, ternyata setelah berubah dia akan bernilai 21. Jadi bagaimana variabel itu mempengaruhi perubahannya. Jadi disitulah analisa yang menjelaskan investasi kita, kondisi investasi kita jika ada suatu perubahan, maka parameter itu seperti apa, seperti itu. Jadi investasi kita itu aman atau tidak, seperti itu. Kemudian masih bernilai atau tidak, masih menguntungkan atau tidak, mungkin seperti itu konsepnya. Kemudian untuk contoh soal nanti silahkan dipelajari sendiri ya secara detail. Di sini ada beberapa, nanti silahkan dipelajari sendiri. Ada sedikit dan menurut saya itu juga mudah dipahami. Saya langsung saja ke materi berikutnya yang akan kita pahami. Di sini kita ada yang namanya biaya operasional kendaraan atau BOK ya. Biasanya nanti teman-teman di sini yang mengambil transport akan tahu biaya operasional kendaraan. Mungkin ini ada materi baru yang saya masukkan di ekonomi teknik karena di materi yang lain belum mendapatkan materi ini. Jadi ada beberapa permintaan untuk dimasukkan ke dalam mata kuliah ini. Oke, saya berikan mungkin di pengantar dan beberapa pengetahuan yang general apa itu yang dimaksud dengan BOK. Jadi teman-teman akan tahu sebenarnya apa itu BOK. Nah, ini di sini saya melihat sumbernya dari dua jurnal ini. Yang pertama dari jurnal Sria Stuti dan teman-temannya di tahun 2015 tentang biaya operasional kendaraan dan sebagai dasar penentuan tarif angkutan umum penumpang. Kemudian yang kedua ada jurnal di tahun 2012 tentang analisis biaya BOK angkutan umum antar kota dalam provinsi rute Palu dan Poso. Nah, keduanya kemudian di sini ada suatu pengertian. Jadi BOK adalah suatu biaya operasional kendaraan didefinisikan sebagai biaya dari semua faktor-faktor yang
terkait dengan operasional suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, diperlukan kesesuaian antara besarnya tarif penerimaan, dalam hal ini pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar dan mendapatkan kelangsungan serta keperkembangan usaha jasa angkutan umum yang dikelolanya. Kemudian komponen biaya operasional kendaraan nanti dibagi menjadi dua, ada biaya tetap, biaya tidak tetap, dan biaya overhead. Nah, sebenarnya ini juga menarik ya, hampir mirip dengan konsep investasi sebenarnya. Jadi, misalkan saya adalah seorang agen bus atau angkutan dalam kota atau antar kota, itu menilai apakah proyek angkutan umum saya itu menguntungkan atau tidak, bisa kita lihat dari BOK-nya. Jadi biaya operasional kendaraannya seperti apa? Seperti itu, berapa? Kemudian kita bandingkan dengan tarif. Nah, setelah kita tahu tarif, kemudian tarif itu dilakukan, kemudian diterapkan, kita dapat pendapatan. Nah, nanti pendapatan itu dibandingkan dengan BOK. Nah, jadi apakah nanti keuntungan yang saya dapatkan itu bernilai positif atau negatif, itu bisa dilihat dari situ. Jadi kalau biaya yang kita keluarkan, semua yang dikeluarkan dari kendaraan itu namanya adalah biaya operasional kendaraan. Jadi yang biaya keluarkan selama kendaraan itu beroperasi, itu disebut dengan biaya operasional kendaraan. Nah, kemudian nanti akan melahirkan yang namanya tarif. Jadi tarif yang kita ambil dari penumpang itu berapa agar BOK kita itu terpenuhi semuanya. Artinya dalam kita menjalankan usaha itu tidak mengalami kerugian, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya konsep biaya operasional kendaraan itu jika kita tarik ke belakang mungkin konsepnya sama seperti dengan pembelajaran kita kemarin. Maka dari itu BOK ini bisa kita tarik di pembelajaran ekonomi teknik di sini sebagai pembelajaran bagaimana cara berinvestasi seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian kita kerucutkan di tema transportasi. Nah, kalau di tema transportasi sendiri nanti ada istilah, teman-teman akan mengenal yang istilah biaya operasional kendaraan dan kemudian tarif. Nah, untuk BOK sendiri nanti akan dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian yang pasti ada. Yang pertama ada biaya tetap, biaya tidak tetap, dan biaya overhead. Nah, apa saja isinya di biaya tetap, kemudian apa saja biaya tidak tetap, dan biaya overhead itu apa saja, nanti bisa kita lihat di bawah ini ya. Jadi yang dimaksud biaya tetap itu sendiri adalah mungkin di sini adalah biaya yang dalam pengeluarannya itu tetap. Jadi tanpa tergantung dengan volume produksi yang terjadi. Mungkin ini juga sama dengan pembelajaran kita yang kemarin di topik break-even point analysis, jadi ada fixed cost dan variable cost ya. Mungkin kalau di biaya tetap ini kita bisa sebut dengan fixed cost. Kemudian yang tidak tetap tadi kita sebut dengan variable cost. Jadi kalau misalkan di sini biaya tetap di BOK kendaraan kita sebutnya biaya tetap tidak bergantung dengan volume produksi yang terjadi. Macam-macamnya ada, yang pertama ada biaya modal kendaraan, kemudian ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian biaya perizinan dan administrasi, dan berikutnya ada biaya asuransi juga. Kemudian untuk biaya tidak tetap di situ berarti bergantung dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Jadi berdasarkan kegiatan produksinya. Nah, di situ mungkin ada BBM. Nah, kenapa dia tidak tetap? Ya, dia akan berubah bergantung dengan berapa panjang kita menariknya, kemudian berapa kali waktu tempuhnya, dan kemudian ada di situ pemakaian ban, kemudian perbaikan kendaraan, pendapatan sopir, retribusi terminal. Nah, itu akan semuanya bergantung dengan produktivitasnya. Jadi suatu biaya yang nilainya tidak tetap, tapi dia bergantung dengan kegiatan operasinya, seperti itu. Jadi mungkin bisa disebut dengan variable cost. Kemudian di sini ada juga yang namanya biaya overhead. Nah, biasanya ada dua cara. Yang pertama itu dihitung 20-25% dari jumlah biaya tetap dan biaya tidak tetap, atau dihitung secara terperinci. Misalkan menghitung biaya overhead yang perlu terus dipantau secara berkala oleh pemilik kendaraannya. Seperti itu. Nah, kemudian ketiga biaya tersebut nanti ditambahkan, menjadilah suatu komponen yang disebut dengan biaya operasional kendaraan. Oke, untuk mempelajari konsep itu, kita di sini akan
melihat, jadi kita lihat secara bersama-sama ya. Ini diambil di jurnal pada 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 tahun, sebentar saya lihat tahun berapa ya? Tahun, oh nggak ada tahunnya, 2012. Di mana judul jurnalnya itu adalah Analisis Biaya Operasional Kendaraan atau BOK angkutan umum antar kota dalam provinsi. Rutenya adalah dari Palu ke Poso. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang berminat juga bisa mengambil contoh skripsi seperti ini juga. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang juga mengambil tema-tema seperti ini. Nah, oke, kita langsung saja. Oke, kalau kita lihat di abstraknya, abstrak adalah suatu kesimpulan ya. Di sini dia ingin menghitung tentunya BOK suatu kendaraan antar kota tadi dari rute Poso ke Palu ya. Dan kemudian ya caranya adalah beberapa datanya dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Kemudian dan juga dilengkapi dengan beberapa kuesioner dan interview kepada public transportation entrepreneurs atau yang punya kendaraannya. Kemudian beberapa institusi terkait. Nah, hasil dari penelitian ini, biaya operasional kendaraan terhadap merek tertentu, mungkin di sini nanti dia akan menjelaskan merek apa. Tapi kita belum membaca ya, kita baru melihat dari abstraknya. Jadi ada brand tertentu dan tahun tertentu ya. Di sini ada batasan, nanti ada brand tertentu, kemudian tahun tertentu kendaraannya. Jadi nanti brand itu juga akan mempengaruhi harganya di biaya tetap karena nanti belinya juga berbeda, kemudian penyusutannya akan berbeda. Kemudian ada umur tahun mobil kan saat kita beli juga berbeda antara mobil yang baru dan bukan mobil ya, bus ya. Bus tahun yang baru, kemudian bus tahun yang sudah second atau dan lain sebagainya. Nah, ternyata the vehicle operation cost-nya itu 1 tahun adalah ini bisa kita lihat bahwa 229.372.412 rupiah per tahun. Ternyata vehicle operation cost di sini the vehicle operation cost is 22.372 sekian ribu rupiah per tahun. Dan and the vehicle operation cost ini gimana? Ini ada sedikit yang tidak jelas sebenarnya ya di jurnal ini. Dia bilang di sini the vehicle operation cost segini. Kemudian di kalimat kedua dia bilang juga the vehicle operation cost segini. Nah, ini kan dua kalimat yang perlu kita cermati sebenarnya. Nah, oke, lanjut, kita bisa lanjut saja. Nah, kemudian setelah itu diketahui bahwa income atau tarifnya itu harusnya seperti ini. Setiap 1 tahun untuk jumlah kendaraan tertentu itu bisa nilai ini dan ini. Tapi nanti kita akan lihat bersama bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk jurnal kita bisa bacanya dari bagian kiri sampai bawah, kemudian ke kanan seperti ini. Nah, di pendahuluan mungkin kita sudah tahu ya beberapa teori yang dimasukkan. Oke, nampaknya muka saya sedikit backlight ya, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti teorinya silakan dibaca sendiri, kemudian tinjauan pustaka. Mungkin di sini ada beberapa pengertian yang nanti bisa teman-teman kuasai juga atau teman-teman baca. Nah, di sini yang mungkin menjadi poin utama tadi ada BOK itu ada 3, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan biaya overhead. Nah, di sini biaya tetap itu ada yang namanya biaya model kendaraan. Nah, biaya model kendaraan sendiri ternyata dihitung seperti ini, ada hitungannya. Kemudian ada biaya penyusutan. Nah, penyusutan itu bisa dihitung juga dengan persamaan di sini.
Jadi mulai dari harga kendaraan baru dikurangi dengan nilai sisa kendaraan, kemudian dibagi umur ekonomis. Nanti dapatlah depresiasinya berapa. Itu sebagai biaya penyusutannya di tahun ini, dari tahun dia beli. Kemudian di tahun awal dia produksi seperti itu. Kemudian ada biaya perizinan dan administrasi ya. Mungkin nanti ada STNK, izin trayek, izin usaha, kir kendaraan, pajak BPKB dan lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat ada biaya asuransi. Biaya asuransi kendaraan yang dibayarkan kepada suatu perusahaan asuransi tertentu jika dia mengikuti suatu program asuransi. Kemudian ada biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetapnya seperti yang saya sebutkan tadi ada BBM, kemudian pemakaian penggantian bannya seperti apa, perawatan perbaikan kendaraannya seperti apa, pendapatan sopir dan retribusi terminal. Nah, kemudian ada biaya overhead yang sudah saya jelaskan juga. Seperti itu. Nah, nanti biaya overhead itu juga bisa dihitung dengan persamaan ini. Misalkan ini dengan menggunakan cara yang pertama ya, kita pakai biaya tetap ditambah dengan biaya tidak tetap atau variable cost ditambah fixed cost, kemudian dikalikan dengan antara nilai 20-25%. Kita ambil tengah-tengahnya, maka 22,5%. Nanti dapatlah biaya overhead-nya berapa. Nah, dalam metode penelitian ini, grafiknya atau bagian area penelitiannya bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Jadi ada data primer dan data sekunder. Data primernya apa yang dibutuhkan? Yang pertama ada data-data BOK, pendapatan, jumlah penumpang, penggunaan suku cadang. Kemudian data sekundernya, data primer itu yang kita kumpulkan sendiri. Kemudian data sekunder itu kita dapatkan dari orang lain. Misalkan data tarif angkutan yang berlaku, kemudian data jumlah kendaraan yang beroperasi, data harga suku cadang, data tahunan, dan harga kendaraan. Nah, dalam membuat flowchart, jika teman-teman itu tidak selesai satu halaman, teman-teman bisa membuat seperti gambar di bawah ini. Dia ada tanda A dan ada B, kemudian dilanjutkan seperti ini. Nanti sampailah kepada titik di sini kesimpulan. Oke, kita berikutnya lihat bagaimana cara menghitungnya. Oke, yang pertama di sini kita lihat hasil dan pembahasan ya, data primer. Kita lihat di data primernya. Yang pertama ada data jumlah penumpang. Nah, jumlah penumpangnya rute Palu Santoso per tahun. Kita ambilnya di tahun 2009. Surveinya dilakukan tahun 2011, tapi dia mendapatkan data ini data tahun 2008. Oke, nggak masalah. Ternyata jenis kendaraannya merupakan bus sedang. Nah, jumlah penumpang per tahunnya adalah sebenarnya ini bisa dihitung per hari. Kemudian nanti kita kalikan dengan 365 hari. Kita dapatkan sekitar 4.320. Oke, mungkin kita bisa hitung per hari itu kira-kira berapa ya? Saya munculkan kalkulator dulu. Oke, tadi kita bisa lihat di sini ada 4.320 per tahun. Jadi kalau misalkan per hari, ternyata bus di Palu dan Poso itu per harinya rata-rata penumpangnya ada 13 orang ya, bus sedangnya. Seperti itu. Jadi rata-rata per harinya mungkin sekitar 11-12 penumpang. Sedikit, lumayan sedikit sekali ya. Oke, kemudian ada data load factor ya. Load factor nanti bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Load factor dari diperoleh rata-rata faktor muat per ritnya pada angkutan umum. Nah, dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, setelah didapatkan N per C dikali 100% ya. Nah, ini juga sebenarnya jurnalnya belum begitu lengkap ya. Karena di sini tadi belum dijelaskan apa itu N dan C-nya. Apa itu N dan C-nya, tiba-tiba di sini sudah ada N dan C-nya ya. Ini teman-teman bisa, kalau misalkan ingin mencontoh seperti ini ya, diberikan penjelasan dulu apa itu load factor. Kemudian ini ada hubungannya dengan apa namanya, kemampuan suatu bus dan antara rute bolak-balik, antara bolak-balik itu penumpangnya tetap atau tidak, sebenarnya mengukur itu. Jadi kalau misalkan kita berangkat dan pulang itu
penumpangnya sama atau tidak, persentasenya bagaimana, seperti itu. Nanti mungkin silahkan bisa dicari. Kalau misalkan teman-teman tertarik, silahkan untuk dilengkapi. Kemudian ada data sekunder, angkutan umum. Dia ada apa saja, di sini kita bisa lihat. Ternyata ada beberapa suku cadang ya. Ada oli, minyak rem, dan lain sebagainya, saringan oli udara, saringan solar, dan lain sebagainya. Ada harga dan satuannya juga. Kemudian ada analisa data minibus. Ini kalau tadi data sekunder, di sini ada data primer. Data primer, kalau di sini bus kecil ya. Kalau tadi yang awal itu kan bus besar. Kalau di sini berikutnya ada bus kecil. Dan load faktornya juga bus kecil kita bisa lihat bahwa dia ada 100%. Jadi load faktor rata-rata angkutan umum bus kecil rute ini adalah dia mengangkut 100% penuh seperti itu. Jadi saat dia pulang dan pergi itu busnya penuh. Jadi ada kapasitasnya 8, penumpangnya 8 per hari. Nah, dengan rute seperti itu ternyata penuh. Kalau di sini mungkin dia tidak penuh. Makanya dia load faktornya di sini masih sekitaran 96%. Nah, ternyata kalau bis kecil load faktornya dia penuh 100% seperti itu. Kemudian yang berikutnya kalau mobil kecil dia ada juga suku cadang dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita menghitung BOK. BOK dari yang bus sedang dan bus kecil. Yang pertama ada bus sedang. Bus sedang ada biaya tetap ya, yang tadi seperti modal dan lain sebagainya itu diuraikan dan lain sebagainya nanti diikuti. Kemudian ada biaya penyusutan, nanti juga diikuti dengan rumus tersebut. Tidak perlu saya jelaskan satu-satu karena lumayan masih panjang. Kemudian juga biaya administrasinya ada STNK per tahun berapa, izin usaha per tahun berapa, trayek per tahun berapa, kemudian nanti biaya asuransi dan lain sebagainya. Nah, nanti biaya-biaya ini akan ditambahkan. Nah, di sini juga ada biaya perawatan juga, servis kecil dan lain sebagainya. Nah, ternyata servis tahunannya juga bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Oke, habis itu setelah semua biayanya didapatkan, tadi antara bis kecil dan bis besar, secara garis besarnya biayanya apa saja tadi di atas juga sudah dijelaskan, tapi di bawahnya ini didetailkan biayanya isinya apa. Nah, kemudian BOK itu nanti ditambahkan antara biaya total, biaya tetap, biaya variabel tetap, dan biaya tidak tetap, kemudian dan biaya overhead-nya. Nih, di sini ada total dalam satuan per tahun ya. Nah, setelah ditotal ternyata dia untuk yang kecil dia akan mendapatkan biaya sekitar seperti ini setahun. Dan setahun dan per kilometer, kiranya seperti itu. Analisa berikutnya yang dilakukan adalah untuk menganalisis pendapatan, atau mungkin biasanya disebut dengan tarif ya. Jika dengan biaya seperti itu, tarifnya nanti berapa? Nah, nanti di sini dapat diikuti, ada biaya tetap, biaya tidak tetap, kemudian ditambahkan. Nah, total biaya per penumpangnya ada berapa? Nah, ternyata per penumpang itu muncul tarifnya per penumpang itu ada 52.000. Seperti itu. Nah, kemudian tarif itu nanti digunakan untuk diberikan untuk pembayaran jasa. Jadi, kalau ada penumpang yang menggunakan jasa ini, dia dari Poso ke Palu harus membayar 52.000 per penumpang. Nah, tarif ini nanti didapatkan dari kita menghitung BOK terlebih dahulu. Oke. Oke, kemudian setelah dapat tarif, kemudian di bis sedang juga mendapatkan tarif, di bis kecil mendapatkan tarif, kemudian dihitunglah. Dia menghitung apakah bisnis itu untung dan rugi dengan cara kita menghitung pendapatan total setiap tahun itu berapa.
Kemudian setelah kita mendapatkan pendapatan setahun, kita menghitung biaya operasional per tahun itu sebenarnya berapa. Nah, di sini ternyata ada keuntungan sekitar 1,43, di mana kalau nilai FBR-nya, di mana FBR-nya atau Fairbox rasionya jika lebih dari satu, maka pengusaha angkutan umum itu mendapatkan keuntungan. Tetapi jika nilai dia kurang dari satu, artinya kan dia tidak mendapatkan keuntungan ya. Di sini ada jelas pendapatan per tahun dan biaya operasional. Nah, kalau kita untung berarti kan pendapatannya angkanya akan lebih besar. Dan di sini sudah lebih besar daripada BOK. Ternyata hanya selisih sekitar 89 juta saja setiap tahun. Mungkin 89 juta dibagi 12, kita bisa menghitung ya, di sekitar bisa dapat dihitung bahwa setiap bulan itu kira-kira keuntungannya berapa, dan itu masih digunakan untuk pengusaha itu menggaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak, bisa kita lihat di situ. Itu tadi untuk bis besar. Kemudian untuk bis kecil juga dilakukan hal yang sama. Kita tahu BOK-nya, kemudian kita cari tarifnya dengan hal yang sama. Kita cari Fairbox rasionya. Apakah pendapatan lebih besar daripada BOK setiap tahunnya? Oh, ternyata di bis yang kecil juga sama. Ternyata dia tetap mendapatkan keuntungan. Jadi dilihat dari pendapatan nilainya di sini lebih besar daripada BOK-nya. Ternyata BUK-nya di sini 184 juta dan keuntungannya adalah pendapatannya adalah 239 juta. Jadi ada selisih, ya, selisih itu menunjukkan nilai lebih dari satu, artinya mendapatkan keuntungan. Oke, setelah itu kesimpulannya bahwa tadi bisa dilihat bahwa BOK untuk mobil besar, mobil sedang adalah bernilai seperti ini. Kemudian untuk mobil kecil bisa dilihat juga seperti ini. Kemudian ternyata dilihat dari analisa ini tadi, FBR ternyata nilainya lebih dari satu. Bisa dikatakan bahwa bisnis ini menguntungkan. Seperti itu sebenarnya. Jadi konsep untung atau tidak, kemudian pendapatan dibandingkan dengan operasional atau biaya, itu sebenarnya adalah suatu konsep yang mendasar, konsep fundamental di mana digunakan untuk melakukan analisa ekonomi. Jadi konsepnya memang itu, kita bandingkan antara biaya yang kita keluarkan dengan keuntungan. Jika keuntungan yang dilakukan itu lebih banyak, maka ya bisnis itu patut untuk dilakukan investasi. Sebenarnya analisa ekonomi itu menitik beratkan seperti itu. Jadi bagaimana kita menilai suatu kelayakan suatu proyek. Mungkin lebih banyak dianalisa seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Nanti misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat grup atau dan lain sebagainya, misalkan tertarik dengan tema-tema seperti itu, nanti bisa disampaikan dan kita bahas secara bersama. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.